Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat, teman-teman, para pemirsa semua yang saya sangat banggakan. Pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali dapat diberikan kesempatan untuk berkunjung, untuk silaturahim kepada salah satu orang hebat ya, kader Ansor, yang saya pada kesempatan hari ini berkunjung di kediaman Mas ya, Mas Dokter Sahabat Kristiawanto. Ya, jadi pada kesempatan hari ini saya sangat senang bisa berkunjung, terus kemudian bisa mau diajak ngobrol oleh beliaunya. Jadi pada sore yang baik ini kita tahu bahwa hal yang sangat sekarang itu banyak dibicarakan di ruang media maupun dialog publik itu soal masalah undang-undang ITE yang sering menjadikan perbincangan dan ruang-ruang dialog. Pada sore yang baik ini saya mau mengajak ngobrol sahabat Dr. Kristiawanto. Beliau adalah salah satu pengajar atau dosen di Universitas Jayabaya Jakarta ya Pak. Iya, betul. Oleh karenanya sebelum kita langsung kepada beliau, ini alangkah baiknya saya mau tanya-tanya tentang aktivitas maupun keseharian dan bisa menjadi salah satu inspirasi lah bahwa untuk sahabat-sahabat Ansor Banser khususnya di Jepara. Selamat sore Pak. Selamat sore. Sahabat Fuad. Sahabat Fuad ini. Kabarnya baik ya? Alhamdulillah. Baik sekali walaupun tadi habis hujan ya. Alhamdulillah. Gimana sahabat Fuad, ada hal-hal yang mungkin menarik untuk sore ini diperbincangkan atau didiskusikan? Ya, begini Pak Dokter, pada kesempatan hari ini saya matur suwun sekali dan teman-teman yang ikut hadir di kesempatan hari ini. Sebelum saya ingin ngobrol lebih lanjut, ini mau tanya-tanya dulu lah. Ini kesibukannya ngapain? Terus kemudian di Jepara ini apakah sebagai orang Jepara atau gimana? Monggo bisa. Jadi gini sahabat Fuad, saya memang aktivitas sehari-hari itu di Jakarta. Di Jakarta sebagai dosen tetap di salah satu universitas swasta, yaitu Universitas Jayabaya. Saya ketepatan di sana diberi amanah untuk mengajar di S1, S2 maupun S3 di Fakultas Hukum. Nah, sehari-hari sebagai dosen tetap di sana. Selain itu di Jakarta saya juga aktif sebagai praktisi hukum, lawyer atau advokat lah gitu. Nah, namun di di sela kesibukan di Jakarta tetap kita kembali ke rumah, ke Jepara. Nah, saya tinggalnya di Welahan. Nah, netapnya di sini. Jadi aktivitas sehari-hari kesibukan di Jakarta, tapi kalau weekend kita pulang ke Welahan. Jadi itulah rutinitas saya. Nah, selain itu ya kalau di rumah, kalau di Welahan sini ya ikut pengajian, kegiatan-kegiatan di NU, di MWC maupun di Ansor, ya di kampung lah. Kalau di kampung itu menurut saya itu suasana-suasana yang enak, kita kumpul-kumpul, ngopi-ngopi, ngerokok bareng. Nah, itulah suasana-suasana yang kita tidak dapatkan di kota. Ya. Nah, inilah di sini kalau orang kan liburan kemana? Kalau liburannya saya pulang kampung. Nah, liburannya malah pulang kampung. Berarti untuk keseharian itu setiap harinya memang di Jakarta, tapi untuk waktu weekend pulang ke rumah sebisa mungkin ya, weekend pulang ke Welahan Jepara. Karena sekarang akses tol Jakarta Welahan ini juga sudah enak ya. Sudah enak, lebih-lebih kalau Demak sudah dibuka. Nah, itu lebih cepat lagi. Ya kurang lebih 5 sampai 6 jam lah sampai 5-6 jam gitu, ya. Kurang lebih seperti itu. Yes. Itu sahabat Fuad hari-hari saya. Baik. Terima kasih. Jadi begini Pak, ini kepengen ngobrol lah terkait masalah undang-undang ITE yang pada
hari-hari ini cukup menjadi perhatian publik, Ya. terutama anak-anak muda yang seharusnya melek media begitu kan. Ya. Akan tetapi dalam perjalanannya dan sering menjadi konsumsi publik, undang-undang ini masih menimbulkan pro dan kontra. Itu kalau secara simpel lah, sahabat Kristiawanto dalam menanggapi hal ini gimana ya? Jadi gini ya, sebenarnya sebelum kita berbicara jauh ya, kita biar tahu dulu konstruksinya, ide dasarnya itu dari mana Undang-Undang ITE. Awalnya Undang-Undang ITE tahun 2008 itu, ide dasarnya Undang-Undang ITE itu kan adalah undang-undang administrasi. Nah, tapi dalam sejarah atau dalam perjalanannya ini, sekarang menjadi banyak orang kena delik pidana karena undang-undang ITE kan itu. Nah, ide dasarnya itu adalah undang-undang administrasi. Walaupun dalam undang-undang ITE itu ada sanksi pidananya, kan itu. Nah, kalau kita memahami itu undang-undang administrasi yang mempunyai sanksi pidana, itu tujuannya sebenarnya bukan pemidanaan. Kalau saya pahami seperti itu. Tujuannya agar undang-undang itu ditaati oleh masyarakat. Nah, tapi kan dalam perjalanan ini kan bergeser. Betul. Sekarang malah jadi passionnya. Kata orang, kalau orang istilahnya apa ya, melakukan satu hal di media sosial, ya kan? Trennya sekarang laporin pidana, Iya, laporin pidana kan gitu. Iya. Dan itu menjadi trennya segitu. Jadi pendekatan pidana itu kalau dalam doktrin hukum pidana itu kan istilahnya pidana itu adalah ultimum remedium. Ultimum remedium itu upaya terakhir. Iya. Bahasa sederhananya, kalau bisa ditempuh dengan cara damai, secara administrasi, kenapa harus pidana? Pidana itu kalau istilahnya, kalau sudah tidak ada upaya yang apa tuh, yang bisa ditempuh ya, misalkan dengan dibicarakan dengan baik-baik, mediasi, dengan, nah itu baru upaya pidana. Bukan pendekatannya sekarang kan orang nulis di media sosial, kalau tidak suka laporin pidana. Orang menulis status, nggak suka, ada orang nggak suka, dilaporin pidana. Nah, ini kan menurut saya ada satu pergeseran kultur di masyarakat sekarang. Orang passionnya itu pendekatannya dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana. Padahal pidana itu adalah ultimum remedium, harusnya seperti itu, upaya terakhir. Lah iso damai aja lah kan. Artinya gitu. Tidak menepati dari semangat undang-undang itu dibuat begitu ya? Awalnya itu karena kan awalnya ide dasarnya itu kan undang-undang tersebut kan misalkan undang-undang ITE itu dasarnya untuk memastikan transaksi elektronik atau e-commerce itu berjalan dengan baik. Jadi hak-hak konsumen yang bertransaksi melalui elektronik itu harapannya kan terjamin. Ada satu kepastian hukum. Harapannya seperti itu. Dalam sekarang kan yang trennya ini kan e-commerce. E-commerce tuh ya apa itu? Marketplace, kita jual beli online. Nah, itu harusnya ada kepastian hukum dengan undang-undang ITE. Tapi kan pasal 27, pasal 28 itulah yang sekarang menjadi apa itu? Angle dari undang-undang ITE. Nah, inilah yang menurut saya ada satu pergeseran. Nah, selain itu undang-undang ITE itu juga untuk menjaga ruang digital di Indonesia agar bersih, sehat, beretika dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Harapannya dengan ada undang-undang ITE ini masyarakat itu harusnya tuh bermedia sosial atau lebih bijak lah, lebih hati-hati. Istilahnya kalau mau nulis status atau kalau mau mau bikin status atau mau berkomentar di media sosial harusnya hati-hati. Apakah ini menyinggung perasaan orang? Apakah ini menyinggung perasaan kelompok? Harusnya dipikir, masyarakat tuh harusnya lebih hati-hati. Harusnya seperti itu. Dan menjamin dalam konteks transaksi elektronik, e-commerce dan seterusnya itu ada satu akselerasi lah dalam, karena dunia ini lebih-lebih dengan pandemi ini kan orang dipaksa harus semuanya itu kan serba elektronik sekarang. Iya enggak? Dulu saya tuh yang makan itu harus datang ke warung. Sekarang eranya pakai Grab, pakai Gojek. Kita sekarang serba mudah. Tetapi kan dengan kemudahan itu kan adanya kepastian hukum. Misalkan saudara pesen online
Saya beberapa kali pesan online ternyata Nggak sesuai. isinya nggak sesuai, Iya. kadang kosong. Nah ini kan ini problem, artinya masyarakat yang seperti itulah yang harusnya dilindungi. Itu undang-undang ITE harusnya itu, artinya menjamin satu kepastian hukum orang bertransaksi melalui elektronik. Nah tapi dalam perjalanan yang dilihat angle-nya itu pasal 27, pasal 28. Pencemaran nama baik, ujaran kebencian melalui apa itu media elektronik. Nah, itulah menurut saya yang apa ya? Sudah bergeser semangatnya. Nah, sekali lagi saya garis bawahi bahwasanya ide dasar Undang-Undang ITE itu sebenarnya adalah undang-undang administrasi. Walaupun ada sanksi pidananya. Sanksi pidana itu sebenarnya agar undang-undang itu ditaati, bukan pemidanaan. Misalkan kalau sudah ditempuh dengan sanksi denda atau administrasi yang lainnya, harusnya pidana tidak perlu ditempuh. Pidana ini upaya terakhir, kalau memang tidak ada cara lain baru pidana. Harusnya seperti itu. Kalau menurut sahabat Kris sendiri itu kira-kira sudah efektif belum ya untuk pelaksanaan maupun semangat yang dibangun dari Undang-Undang ITE dengan realitas yang ada di masyarakat? Karena apa ya, banyak kita temukan ini kadang-kadang malah menjadi buah si malakama. Orang semangatnya malah kepengen lapor, terus yang timbul ujaran kebencian, terus bahkan apa ya, ada provokasi juga. Ini kalau menurut jenengan gimana ya? Nah, menurut saya ini ya, apa itu Undang-Undang ITE itu ya perlu direkonstruksi. Tetapi kemarin saya baca berita sehari 2 hari ini, memang pasal 27, 28 terkait masalah pencemaran nama baik dan seterusnya itu, khususnya Undang-Undang ITE, Wakil Menteri Hukum dan HAM Profesor Edi Hirits itu menyampaikan bahwasanya kabar baik bagi khalayak terkait masalah kebebasan berpendapat dan seterusnya itu di Undang-Undang ITE dihapus dengan adanya RUU KUHP. Nah, artinya dengan dihapus dengan RUU KUHP, ketika nanti rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana ini disahkan, secara otomatis pasal 27, pasal 28 itu tidak berlaku. Berarti kembali ke semangat awalnya tadi. Menurut saya bagus, menurut saya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah RUU KUHP ini akan disahkan dalam jangka dekat ini? Kan gitu. Kalau disahkan sih clear. Tapi kalau tidak disahkan, ya akan menjadi PR lagi kan gitu. Gitu. Tapi kalau nggak salah itu masih ada poin-poin di mana itu untuk masalah apa namanya ujaran kebencian ataupun yang sifatnya itu menyasar kepada pemerintah maupun presiden dan seterusnya, itu tidak semua bagi pelaku apa ya, kekuasaan, kira-kira kayak gitu. Artinya melindungi kekuasaan. Iya, ada yang biasanya kan ada hak imunitas itu kan, antibodi yang setiap kepemimpin, kepala pemerintahan, presiden maupun gubernur dan seterusnya, dan di DPR itu ada pembagian, Pak Kris. Itu bisa jelaskan. Jadi gini, kalau saya melihat memang semangatnya ada dua perspektif ya. Itu dianggap bahwasannya ini adalah istilahnya hanya melindungi pejabat-pejabat negara yang ingin dikritik. Ada satu perspektif itu bagi orang yang tidak pro terhadap itu. Ada yang semangatnya gini, bahwasanya pejabat negara itu harus dilindungi dalam artian apa? Dilindungi harkat dan martabatnya. Nah, kalau saya sih seperti ini, harus kita bedakan. Ketika kita mengkritik pejabat dalam aspek kebijakannya, bagi saya itu no problem. Tapi kalau sudah menyerang harkat dan martabatnya, istilahnya body shaming lah, istilah trennya itu, atau istilahnya menyerang misalkan dengan makian-makian yang mohon maaf ya, tidak sepatutnya, kata-kata yang jelek. Nah, itulah yang menurut saya juga harus ditertibkan kalau saya seperti itu. Tetapi kalau kebijakannya, misalkan pemerintah menaikkan BBM, kita mengkritik pemerintah, ya no problem, nggak ada masalah, kan gitu. Tetapi kalau kita mengkritik misalkan oh ini misalkan pejabat tertentu, misalkan ini dianggap seperti apa, misalkan tanda kutip
misalkan binatang tertentu seperti apa dan seterusnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, itulah yang semangatnya harus di situ. Makanya harus dibedakan. Yang dikritik itu kebijakannya atau orangnya. Kalau orangnya ya tidak boleh menurut saya. Tapi kalau dikritik kebijakannya harus. Kita kan sebagai masyarakat harus mengadvokasi, harus mengawal kebijakan itu dipastikan bermanfaat bagi masyarakat. Ya, kalau gitu. untuk kebijakan clear gitu ya. Tapi untuk yang masalah ketersinggungan atau ujaran kebencian itu kadang-kadang di dalam undang-undang itu kan masih ada multitafsir. Ya, betul. Nah, yang saat ini menjadi pro kontra. Ini kira-kira harus kemudian dirumuskan dalam ini rancangan undang-undang hukum pidana secara eksplisit atau yang nanti rencananya mau sepakati oleh DPR. Nah, untuk masalah multitafsir ini, Pak Kris, apa yang kemudian harus disikapi? Karena interpretasi daripada undang-undang itu sendiri itu kan beragam. Menurut Pak Kris gimana? Jadi gini, memang dalam merumuskan undang-undang pidana itu beda. Ada satu asas yang perlu dianut, yaitu ada namanya asas lex stricta. Lex stricta itu harus strict, harus ketat. Jadi pasal yang dibuat dalam undang-undang pidana itu jangan menimbulkan multitafsir. Artinya ketika saya membaca undang-undang itu, ya diterjemahkannya seperti itu. Misalkan satu pasal yang konkret, misalkan tafsir terhadap barang siapa mengambil barang milik orang tanpa izin dan seterusnya, ya itu kan disebut pencurian. Itu kan jelas clear. Nah, Nah, rumusan-rumusan yang menimbulkan multitafsir itu, nah itulah yang perlu kita kritisi. Karena asasnya dalam membentuk satu undang-undang, pasal-pasal rumusan dalam undang-undang itu harus menganut tadi asas lex stricta. Jangan membuka ruang penafsiran. Kalau undang-undang sudah membuka ruang penafsiran, di sini undang-undang mohon maaf ya, kualitasnya rendah. Oh gitu ya. Iya dong. Akhirnya nanti sering ruang-ruang celah-celah itu dimanfaatkan. Bisa penegak hukum, bisa penyelenggara hukum, atau bisa masyarakat memanfaatkan itu kan gitu. Nah, seperti contoh misalkan, kalau kita misalkan rumusan pasal, barang siapa memproduksi, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman keras dapat dipidana. Minuman keras, tafsir minuman keras ini kan banyak. Minuman keras itu apa? Bisa juga es batu minuman keras misalkan, atau minuman dalam botol misalkan. Nah, yang pas misalkan, tafsir yang pas kan misalkan barang siapa memproduksi, mengedarkan, atau mengkonsumsi minuman beralkohol dipidana dengan pidana sekian-sekian atau denda sekian-sekian. Nah, rumusan kata-kata ataupun istilah dalam merumuskan pasal dalam undang-undang hukum pidana itu makanya harus ketat. Jangan membuka ruang penafsiran. Kalau membuka ruang penafsiran, bahasa trennya nanti akan jadi pasal karet. Nah, inilah yang tidak dikehendaki. Nah, jadi kalau paham, pembuat undang itu paham bagaimana menyusun undang-undang itu, asas-asas yang harus ditaati, ya tentunya sebenarnya clear gitu. Yaitu tadi catatannya ya harus merumuskan pasal itu harus ketat, tidak boleh membuka ruang penafsiran. Gitu. Lebih-lebih untuk hukum pidana sendiri, itu karena pidana ini menyangkut jiwa seseorang. Iya betul. Kan gitu. Nah, orang bisa kena delik, tapi karena penafsiran, ini repot. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, KUHP kita tidak mengenal, atau hukum pidana kita tidak mengenal konsep analogi. Gitu. Makanya rumusannya itu harus strict, harus ketat. Padahal di dalam delik aduan juga itu kan ya ada yang pribadi, ada yang umum. Sedangkan kadang-kadang kalau di media sosial hal yang sifatnya itu ada ujaran kebencian dan seterusnya, itu kan juga harus dalam dalam aduan, dalam laporan juga harus dibedakan. Ini kira-kira umum atau yang delik aduan. Kayak begini Pak Kris, seumpama di dalam orang kan punya simpatisan banyak gitu ya, yang kemudian diganggu soal marwah atau harga dirinya. Tapi yang melaporkan itu kan tidak orang yang terkait, tapi simpatisannya dan seterusnya. Padahal yang
yang bersangkutan tidak merasa kepengen tidak melaporkan masalah lah dan intinya. seterusnya. Itu kalau menurut Pak Kris gimana ya? Nah, makanya kalau hal-hal seperti itu harus diatur secara ketat. Ketika delik aduan, tentunya bagi orang yang mempunyai legal standing, kalau di undang-undang disebutkan delik aduan itu harus yang bersangkutan melapor. Nah, itu menurut saya menarik. Karena apa? Harus diatur di situ. Kalau misalkan setiap orang melapor, akhirnya apa? Ya itu tadi, akhirnya ada satu ketidakpastian hukum. Orang siapa saja bisa melapor tanpa mempunyai legal standing, kecuali misalkan saya merasa dihina dan seterusnya. Kalau saya kasih kuasa hukum ke orang, itu clear untuk bikin laporan. Tetapi kalau akhirnya karena dia pendukungnya banyak kelompok masyarakat, inilah yang membuat satu perpecahan, membuat satu kebencian. Nah, inilah yang harusnya kita hindari. Harusnya ya kalau delik aduan, orang yang bersangkutan itu yang melaporkan, merasa nggak harkat dan martabatnya itu terganggu, misalkan seperti itu. Kalau saya sih sependapat seperti itu. Tapi kalau istilahnya yang melaporkan itu atas nama lembaga atau apa, itu kira-kira efektif nggak ya? Nah, akhirnya gini, nanti akhirnya itu jadi sesuatu yang apa ya, bias tadi, bias. Karena dalam sistem penegakannya gitu. Iya, ya bias dalam artian apa ya, istilahnya saya tidak merasa terganggu gitu kan, itu. Tapi memang kalau yang dilaporkan institusi, ya tentunya yang mempunyai legal standing, misalkan berdasarkan rapat. Kalau institusi ya, misalkan institusi X merasa terganggu, misalkan ya, itu diputuskan dengan rapat. Dari rapat itu dihasilkan nanti yang mempunyai legal standing diwakili oleh siapa, ketua misalkan. Nah, itu nggak ada masalah. Tetapi kan mekanisme itu berjalan, tidak istilahnya setiap orang melapor tanpa mempunyai legal standing yang diatur dalam undang-undang. Nah, akhirnya ini nanti kan ya, tapi biasanya penegak hukum tahu sih, polisi, kamu legal standingnya sebagai apa dan seterusnya. Nah, yang repotnya kalau ini multitafsir, kadang akhirnya dijadikan pasal karet. Jadi pasal karet. Akhirnya penegak hukum pun kadang juga belum paham pasal ini secara spesifik. Ya, ini kan repot. Nah, maka dari itu ketika undang-undang atau peraturan atau pasal itu strict, nah itu enak. Artinya polisi menafsirkan pasal itu sama, pengacara menafsirkan pasal itu sama, hakim jaksa menafsirkan pasal itu sama. Ketika mencuri berarti unsurnya A, B, C, D. Tidak membuka ruang interpretasi yang lebih luas gitu ya. Nah, itu enak, clear. Harusnya seperti itu. Yang terakhir mungkin ini Pak Kris, secara umum undang-undang yang mau direvisi dan tanggal 16 kalau nggak salah ya, mau kemudian minta persetujuan dari DPR ini secara living law-nya dalam kehidupan sosial bermasyarakat ini masih relevan nggak ya ketika kok hasil revisi ini memang betul-betul diterima oleh DPR dan sampai sekarang sih memang masih banyak yang kasak kusuk untuk KUHP ya? Yang dimasukkan ke RKUHP itu. Kalau menurut Pak Kris gimana? Jadi gini, memang kalau sampai DPR ini mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP, di sisi lain itu merupakan prestasi menurut saya. Tetapi di sisi lain, pasal-pasal yang masih membuka ruang perdebatan, inilah yang harusnya dikelirkan dulu. Jangan buru-buru ketika ada pasal-pasal yang masih menjadi, mohon maaf ya, perdebatan di masyarakat. Karena apa? Kalau kita lihat sejarah ya, KUHP kita ini kan warisan kolonial. Sudah dari tahun berapa kita merdeka? Ya kan, mulai dari dulu itu, kalau kita tarik sejarah ke belakang ya, itu dari Court Napoleon. Ya kan, Court Napoleon itu Prancis menjajah Belanda. Walaupun saat itu Belanda itu sudah mempunyai undang-undang hukum pidana. Tetapi undang-undang hukum pidana di Belanda itu hanya berlaku cuma sekitar 2 tahunan lah. Dijajah Prancis, akhirnya diberlakukan Court Napoleon atau undang-undang pidana Prancis itu. Nah, ketika itu Indonesia dijajah oleh Belanda, akhirnya Nederland Wetboek van Strafrecht atau undang-undang hukum pidana Belanda itu diterapkan di Indonesia atau menjadi Nederland Wetboek van Strafrecht voor India, artinya undang-undang hukum Belanda yang diterapkan Indonesia. Nah, ketika Indonesia merdeka, Indonesia belum membuat atau belum mampu menyusun KUHP sendiri. Maka dari itu
Nederland Wetboek van Strafrecht-nya Belanda itu Voorhindi itu yang diterapkan di Indonesia itu diterjemahkan atau disahkan menjadi KUHP yang sekarang kita gunakan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dari Indonesia Merdeka tahun 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 itu sampai sekarang ini Indonesia Merdeka udah berapa? 70 tahun. Kita belum mempunyai KUHP yang murni itu produk Indonesia. Sebenarnya patut diapresiasi, ya kan? Sudah bertahun-tahun lah istilahnya dari periode DPR 1 ke DPR berikutnya tidak selesai. Dan itu dari tahun berapa ya? Mungkin dari tahun apalagi 80. nanti menjelang tahun politik ini malah nggak kegarap. Maka dari itu, kalau ini nanti sampai masuk 2023, ya kan, mohon maaf nih ya, anggota DPR sudah sibuk dengan urusan politik. Dia tidak fokus lagi membahas undang-undang. Ya harapannya sih tetap harus apa yang menjadi tugas fungsinya sebagai anggota DPR tetap dijalankan. Nah, saya garis bawahi, kita patut apresiasi DPR bersama pemerintah mengesahkan KUHP atau RUU KUHP menjadi KUHP. Tetapi kalau menurut saya hal-hal yang masih menjadi perdebatan, masih menjadi perbincangan di masyarakat ini harus istilahnya apa tuh, harus dikelirkan dulu lah. Secara yuridis ya, juga kurang harus lebih selesai seperti begitu itu. ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sekali matur suwun pada Sama-sama. kesempatan hari ini kok Sama-sama. banyak diberikan literasi soal undang-undang Sama-sama. ITE yang banyak mempengaruhi ruang lingkup interaksi kita di masyarakat, apalagi teman-teman sahabat-sahabat Ansor Banser ini kan sering bergaul, berinteraksi di masyarakat. Ini kan juga harus tahu soal literasi masalah media dan seterusnya. Ini sangat mungkin memberikan banyak inspirasi bagi sahabat-sahabat Ansor Banser. Saya berharap ya istilahnya apa ya, kita semua ya, khususnya saya, sahabat Fuad dan sahabat-sahabat sekalian ya, saya sebagai kader Ansor, sebagai kader NU, ya kita sekarang harus melek media sosial. Dan kita harus bijak bermedia sosial. Mana hal-hal yang itu menimbulkan delik, mana hal-hal yang tidak. Ya istilahnya dengan adanya undang-undang ITE ini kan secara positif kita bisa gunakan untuk akselerasi dalam hal kebaikan. Tapi di sisi lain kalau kita gunakan untuk menyerang martabat orang, nulis status yang mohon maaf kurang bagus, ya kan? Nah akhirnya itu menjadikan masalah. Nah itu kita sebagai semua sahabat-sahabat semua, saya berharap luar biasa ini istilahnya Ansor Jepara ini ikut memikirkan, ikut membedah masalah-masalah seperti ini. Harapannya ini juga menjadi menjadi diskursus kita semua dalam rangka apa? Dalam rangka ke depan ini Indonesia lebih baik, yang damai, tidak ada saling membenci, tidak saling menyerang melalui media sosial, ya nulis status yang aneh-aneh kan gitu kan. Harapannya tidak seperti itu, gitu kurang lebih sahabat Fuad. Baik, terima kasih atas kebersamaannya di sore yang teduh ini. Mudah-mudahan ini memberikan banyak inspirasi bagi sahabat-sahabat semua, bagi kita yang menyimak. Kurang lebihnya demikian. Mari mudah-mudahan ini menjadi ada keberlangsungan dalam kita melek media. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.